Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pelajaran hari ini kita awali dengan berdoa. Silakan dipimpin untuk berdoa bersama. Bersiap. Berdoa dalam hati mulai. Kita absen dulu ya. Aditya Assalam. Hadir Pak. Maidina Ayu Lestari. Hadir Pak. Yuli Ardila. Hadir Pak. Baik, berarti masuk semua ya. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar penggunaan function if di Microsoft Excel. Sudah ada yang pernah belajar sebelumnya? Jadi di sini ada dua ya, yang sebagian sudah, sebagian belum. Nah, Bapak akan sampaikan bahwa fungsi if dalam Microsoft Excel itu sangat penting sekali, terutama untuk mengolah angka-angka yang kaitannya nanti dengan kondisi logika. Ada kondisi logika AND dan OR tentunya ya. Terus dia bisa dikombinasikan dengan fungsi lookup tabel. Gitu. Jadi dalam dunia nyata sendiri nantinya fungsi if itu misalnya untuk Bapak Ibu guru, dia bisa dijadikan untuk membuat e-raport misalnya. Dia bisa menentukan dari nilai-nilai yang udah kalian dapatkan, dari mulai ulangan harian, tugas, terus ulangan tengah semester. Nah, ini menggunakan function if itu karena dia ada kondisi. Dan ketuntasan nantinya juga harus menggunakan function if. Jadi misalnya karena dia ada dua kondisi, kondisinya kompeten atau tidak kompeten, terus tuntas atau tidak tuntas, itu semuanya hanya bisa dikerjakan dengan salah satunya adalah fungsi if tersebut. Sampai di sini paham? Baik, untuk memudahkan belajar kalian, nanti kalian itu membuat kelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Fungsinya adalah nanti kalian berdiskusi masing-masing kelompok, menggali fungsi dari if itu sendiri, dari mulai sintaknya, terus kegunaannya, tabel apa yang relevan dengan fungsi tersebut, kalian cari ya, kalian siapkan. Nah, nantinya di pertemuan selanjutnya akan kita praktekkan di laboratorium di lab komputer simulasinya gitu. Jadi nanti mulai dari yang baris ke depan ini sebagai ketua kelompok, nanti kalian tentukan 3 orang lagi masing-masing maju dari mulai yang sebelah kiri, nanti maju tentukan kelompoknya, tambahin 3 nama lagi. Nah, begitu seterusnya sampai ke yang 8. Silakan Alfi maju. Kelompok sudah dapat semuanya di sini. Fungsinya adalah nanti kalian siapkan dari mulai pengertiannya, fungsinya ke seperti apa. Fungsi if itu kalian eksplorasi lagi, sedetail mungkin dengan contoh-contohnya, misalnya tabelnya kayak apa, aplikasinya kayak apa. Nanti masing-masing kelompok ada dicatat ya, dan nanti dibawa ke lab untuk pertemuan selanjutnya. Baik, selanjutnya kalian duduk berkumpul sesuai kelompok masing-masing atau kelompok 4 orang tersebut, terus mulai eksplor tentang fungsi if ya dalam Excel. Kalian bisa searching dan rangkum ini semuanya. Kelompok ini sudah dapat belum? Sudah Pak. Ya, mana Pak? Sudah Pak. Fungsi if memungkinkan Anda untuk membuat perbandingan logis antar nilai dan apa yang diharapkan dalam menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Sintaknya seperti apa? Sintaksnya yang mana Pak? Mana? Coba ke atas. Ke bawah.
Nah, ini sintak adalah aturan penulisannya. Jadi nanti kalian kan misalnya ada sama ketik sama dengan dulu, terus if, buka kurung. Nah, itu aturan penulisan namanya sintak. Aturan penulisan dari function if itu sendiri. Baik, coba tolong kalian menghadap ke depan semua. Duduk menghadap ke depan semua, silakan. Terus kalian kan sudah explore nih ya. Udah ada bayangan bahwa fungsi if ini untuk apa, sintaknya gimana. Nah, Bapak juga tidak hanya menonton ya, Bapak akan coba sampaikan materinya terkait hal tersebut ya. Di sini kita overview itu sebenarnya tadinya sudah. Nah, di sini rumus if Excel, contoh dan cara menggunakan function Excel. Nah, di sini ada link ke kelas Excel ID ya. Bapak ngambilnya dari kelas Excel ID. Di situ ada sekitar 8 fungsi dari app itu sendiri. Yang 8-nya adalah tingkat lanjutan. Tingkat lanjutan itu memang untuk Excel itu sendiri kan selalu improvement ya, selalu ada pengembangan. Lanjutan itu bisa jadi ada hal yang tadinya di versi sebelumnya tidak ada, akan ada di versi berikutnya. Contoh dalam hal ini misalnya if s itu baru keluar di yang versi 2019 atau dengan yang 365 yang buat test itu gitu. Kalian sudah petakan semua ya, jadi sintaknya gimana, untuk penghitungan hal apa gitu ya, sehingga nanti pada saat praktek di lapangan di laboratorium kalian bisa langsung buat itu. Pertama pasti buat tabel, misalkan tabel untuk simulasinya ya, simulasi penerapan fungsi itu sendiri di kelas di laboratorium. Oke, ini saya coba bukakan Excel-nya. Saya akan kasih contoh penggunaannya seperti apa ya, untuk secara simple dulu misalnya. Jadi misalnya ini nomor, kalian biasakan misalnya di sini buat nomor ya. Nomor itu bisa otomatis ya, kita tentukan nomor 1, nomor 2. Jadi misalnya nomor 1, nomor 10 ya sudah paling ya. Nah, gitu. Kalau sampai 10 berarti hanya 10 baris ya, sampai sini. Oke kan? Sampai situ. Kalau yang nggak perlu dihapus, sudah sama aja. Tinggal klik. Nah, itu. Kalau kita mau menentukan misalnya di kondisi nilai tersebut adalah kalau di atas 75 sampai ke atas itu kalian lulus, tapi kalau kurang dari 75 itu tidak lulus. Itu kalian hanya menggunakan if itu sendiri, tinggal menentukan misalnya sama dengan if buka kurung nilai di sini lebih besar sama dengan 75 ya, maka ketik lulus gitu ya. Maka ketik lulus di sini lulus, atau jangan lulus tapi ini ya, kompeten atau tidak kompeten, atau tuntas ya, tuntas. Kalau tidak berarti tidak tuntas, belum tuntas, sudah lulus. Misalnya seperti ini ya, berarti nah ini ya, ketuntasan misalnya. Oke, di sini. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya bahwa nilai yang di bawah 75 pasti belum tuntas. Ya, 75 dan seterusnya ke atas itu tuntas. Baik, kalian semua udah persiapkan ya yang untuk praktek besok ya di lab yang terkait dengan function if ini. Tadi yang Bapak sampaikan sebagai sampel itu udah dapat dipahamin? Atau ada yang masih belum paham atau ingin bertanya mungkin? Pak, saya mau tanya dong. Itu kan ada koma sama tanda kutip ya. Kalau nggak pakai mereka berdua bisa nggak? Pertanyaan yang cukup kritis ya. Penggunaan koma atau titik koma ya. Di sini karena ini formatnya kebetulan bahasa Indonesia, maka dia pakai titik koma. Nanti kalau kalian di settingnya bahasa Inggris atau ya kan, itu pakainya koma.
simbolnya. Gimana mengetahui bahwa ini format Indonesia? Kita hanya tinggal tulis misalnya 125 1 Nah ini angka ribuan ya. Kalau ini angka ribuan, pada saat dibuatkan dikasih poinnya di belakang, dia akan koma tuh. Kalau koma kan Indonesia, kalau Inggris itu titik. Koma itu simbol ribuan ya. Ribuan itu dia koma. Nah nanti poinnya malah titik. Nah ini berarti format Indonesia. Bagaimana sampai itu bisa dipahami? Baik Pak, saya sudah paham. Ya, berikutnya ada yang mau nanya lagi? Pak, saya mau bertanya Pak, bagaimana cara mengubah format dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Pak? Baik, ini juga pertanyaan yang lagi-lagi bagus ya. Kita cari bersama. Di sini kita masuk ke web browser, tinggal ketikkan mengubah titik koma menjadi koma dalam Excel. Nah, seperti ini. Sehingga, nah ini tutorialnya banyak sekali ya. Dari mengenai mulai yang simple dan yang bertele-tele dulu juga ada. Jadi kebetulan ini ya ada temuan baru lagi. Kalian menjadikan kasus juga nantinya. Pada saat praktek di lab besok, kalian cari tuh mau dirubah dulu. Tutorialnya juga udah jelas. Tinggal ditonton ya nanti ya, sambil disiapkan juga, ya kan? Sehingga besok lebih maksimal dan cepat cara pengerjaannya, sehingga jamnya cukup. Begitu kira-kira. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Berarti besok kita praktik di lab ya Pak? Ya, baik, materi sudah disampaikan, kalian juga sudah ekspor, sehingga tinggal nanti semua yang sudah kalian susun itu, mulai dari sintaknya, kegunaannya, tabel yang relevan kayak apa, nanti dicoba di lab. Baik, untuk pertemuan kali ini ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya, jadi Siapa? Najwa. Ya, silakan Najwa. jadi Pak. Iya. Ya, jadi kesimpulan saya dari fungsi if ini, yang pertama adalah fungsi if ternyata juga berguna banget untuk sehari-harian. Yang pertama, untuk bisa membuat raport dari nilai belum tuntasnya, nilai tidak lulus dan atau lulusnya. Itu juga ada banyak komponen-komponen dari fungsi if itu. Terus juga fungsi if itu juga ada 3 macam. Yang pertama ada ganda, tunggal, dan bertingkat. Oke, kesimpulannya baik sekali ya. Kita kasih apresiasi buat teman kita. Kesimpulannya sudah ya bagus ya. Bapak tambahkan bahwa fungsi if itu bukan hanya dibatasi 3, lebih banyak. Kalau dalam materi Bapak kita gambarkan paling nggak 7 ya. Yang ke-8 adalah yang lanjutan. Lanjutan itu bahwasanya bahwa fungsi if sampai saat ini selalu dieksplor dari mulai cara yang lebih simpel dengan fungsi yang sama menghasilkan nilai yang diinginkan gitu. Juga pemanfaatannya bukan hanya untuk penentuan nilai, tentunya bisa dipakai untuk pada saat di perhotelan ya, untuk menentukan di situ ada tarif-tarifnya ya kan. Jika apalagi ada misalnya promosi ya, jika menginap 3 hari makan. Nah, pokoknya ada yang penentuan kondisi di sana. Ada yang untuk sewa mobil segala macam. Jadi ini pasti dibutuhkan di hampir semua industri nantinya. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti minggu depan ya, itu kalian praktek di lab, siapkan alat-alatnya, maksudnya apa yang mau kalian kerjakan di sana, dari mulai tadi ya, kembali lagi sintaknya gimana, tabel yang kalian mau ujikan di mana, nanti sesuai dengan fungsi dan relevansi dari tabel yang sudah kalian siapkan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Terus kalian di rumah bisa literasi lagi, pelajari, sehingga nanti dalam pengerjaannya di laboratorium itu akan lebih cepat, sehingga banyak hal-hal yang akan dicoba nantinya ya. Untuk pertemuan kali ini cukup. Kalian selamat mengikuti pelajaran berikutnya, jangan kemana-mana, jangan ikut, tunggu gurunya karena sebentar lagi akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.